Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Tribius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan bersama tentang akrobatik yang hebat. Ada seorang akrobatik, dia sangat fenomenal. Dia itu sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa, tetapi membahayakan. Dia selalu berhasil. Suatu hari, dia ingin menantang Niagara Falls, dan kita semua tahu, Niagara Falls itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, teristimewa keajaiban alamnya, karena derasnya air terjun itu. Jadi orang-orang seluruh dunia berbondong-bondong untuk melihat Niagara Falls. Dan sang akrobatik itu ingin menaklukkan Niagara Falls itu. Dia mau menyeberangi Niagara Falls itu dengan berjalan di atas seutas kawat. Pada waktu dia mengumumkan bahwa dia mau menaklukkan Niagara Falls, semua orang menanti-nantikannya. Wah, bisa nggak ini? Bisa nggak dia? Karena taruhannya adalah mati. Tidak ada pengaman. Kalau kita lihat sirkus, pasti ada pengaman. Sehingga kalau jatuh pun pasti tidak akan mati. Ini Niagara Falls, jatuh pasti lewat. Jadi pada waktu hari yang sudah ditentukan itu, banyak orang berbondong-bondong ke situ dan diliput oleh media massa dari mana-mana. Dan kemudian mulailah aksinya sang akrobatik itu. Dia berjalan pelan meniti kawat itu menuju seberang ke Niagara Falls. Pada waktu dia berjalan pelan-pelan. Semua orang yang melihat menjadi tegang. Semua orang itu tahan nafas dan kemudian dia berjalan sampai di ujung. Wah, semua orang bertepuk tangan, luar biasa hebat. Dia mengalahkan rekor dunia. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian dia berbicara, sang akrobatik itu. Dia bilang, kalian semua sudah lihat saya menyeberangi Niagara Falls ini, berjalan di atas utas kawat. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, siapakah di antara kalian semua yang mau jadi volunteer? Berjalan bersama dengan saya gendong untuk kita bersama-sama jalan meniti Niagara Falls. Siapa yang bersedia jadi volunteer? Sekali lagi dia katakan, siapa yang mau? Angkat tangan. Ada yang mau? Tiba-tiba ada seorang anak angkat tangan. Dia bilang, saya mau. Wah, semua orang melihat anak itu. Kemudian dia berkata, kamu benar mau ya? Anak itu digendongnya, dan pada waktu digendong, mulai dia meniti jalanan menuju Niagara Falls di ujung yang satunya. Wah, semua orang tambah tegang. Semua orang tambah takut melihat itu. Tapi pada waktu semua orang ini tambah takut, bukan takut kepada sang akrobatik ini lagi, tetapi takut kepada anak itu. Bagaimana kalau jatuh? Ini anaknya pasti mati. Jadi pada waktu dia jalan kurang lebih tinggal beberapa meter, wah semuanya menjadi tegang. Tidak ada yang berani berkata-kata. Tidak ada yang berani ngomong. Semuanya itu cuman tinggal derasnya air terjun Niagara Falls. Sampai akhirnya kurang 3 langkah. 3, 2, 1, sampailah di sana. Semua orang bertepuk tangan. Wah, begitu sampai di ujung situ, bukan cuma semua orang bertepuk tangan, tapi semua orang itu lari menuju kepada sang akrobatik dan anak kecil itu. Termasuk juga semua awak media meliput semuanya itu. Akrobatik itu memang diliput, tetapi lebih banyak yang meliput anak kecil itu. Dia tanya kepada anak itu,
Kenapa kamu bisa berani untuk menjadi volunteer? Kenapa kamu bisa mempertaruhkan nyawamu? Berani jadi volunteer untuk menyeberang, padahal ini Niagara Falls yang hitungannya nyawa, yang taruhannya adalah nyawa. Kenapa kamu berani? Tanya seorang wartawan kepada anak kecil itu. Kamu tahu apa jawaban anak itu? Dia menjawab, saya berani karena akrobatik itu adalah papaku, ayahku. Aku tahu kemampuan bapakku seperti apa. Aku tahu cara papaku berlatih. Aku tahu kehebatan papaku seperti apa. Dan pada waktu aku mau jadi volunteer, aku duduk tenang, aku digendong sama papaku. Aku tidak lihat kemana-mana. Aku tidak toleh kiri kanan. Aku tidak ngapa-ngapain. Aku cuma berjalan, papaku yang berjalan. Aku ada di atas pundaknya, digendong sama papaku. Karena itu, apa yang aku takutkan? Aku percaya sama papaku. Aku percaya dia bisa. Aku percaya dia tidak mungkin melukai aku. Aku percaya dia tidak mungkin mencelakakan aku. Sama saudara terkasih, kisah ini mengajarkan kita. Itulah Tuhan kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membawa kita ke tempat curang, ke tempat yang tidak baik. Tidak. Pada waktu kita dibawa sama Tuhan menuju pada tujuan yang Tuhan sudah rancangkan, yaitu masa depan yang paling baik, tenanglah di dalam keadaan itu. Jangan toleh kiri kanan. Bayangkan seandainya anak itu di atas pundak papanya, kemudian dia ada angin, kemudian ada suara-suara, lalu dia toleh kiri kanan, dia bergerak ke sana kemari, maka hidupnya pasti akan kacau. Dia pasti panik. Tapi kenyataannya tadi, dalam kisah itu, dia tenang karena dia percaya sama papanya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita semua percaya sama Bapa kita? Apakah kita semua tahu kalau Bapa kita itu mengasihi kita? Anaknya yang tunggal saja sudah dia berikan untuk kita semua, untuk Anda dan saya, dengan tujuan supaya kita semua yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita boleh hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau demikian, mau apa lagi yang tidak diberikan Tuhan untuk kita? Semuanya sudah dia berikan untuk kita. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu. Kita hanya berserah, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.